Pernah nggak sih Anda ngeliatin tumpukan data kualitatif, hasil wawancara, catatan lapangan, terus mikir gimana caranya ini semua bisa jadi cerita yang masuk akal? Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng proses analisis etnografi buat nemuin harta karun wawasan yang tersembunyi di dalamnya. Oke, coba bayangin ini deh. Anda itu manajer produksi, tapi pabrik Anda isinya bukan baut sama mur, ya, tapi ribuan potongan observasi, kutipan wawancara, dan macam-macam artefak. Bener-bener chaos. Nah, tugas Anda adalah mengubah bahan baku yang berantakan tapi kaya ini jadi produk akhir yang elegan, fungsional, dan punya makna. Pertanyaan besarnya mulai dari mana coba? Jadi situasinya gitu ya. Anda dikelilingi tumpukan transkrip, catatan, artefak. Pasti rasanya pusing banget kan? Bikin kewalahan. Tapi tenang. Anggap aja ini panduan Anda buat menaklukkan proses yang kelihatannya rumit ini. Kita bakal jalan bareng, langkah demi langkah. Oke, pertama-tama kita harus lihat cetak birunya dulu. Fondasinya. Ini tuh prinsip-prinsip dasarnya. Anggap aja kayak kita lagi mau main game puzzle raksasa, kita harus paham dulu dong aturan mainnya gimana sebelum mulai nyusun. Nah, penting banget buat kita ngebedain ini. Kalau analisis kuantitatif, itu seringnya kayak kerjaan akuntan. Mekanis, cuma ngitungin angka di neraca. Tapi, analisis kualitatif, wah ini beda banget. Ini tuh seni interpretasi. Anda jadi kayak kritikus sastra yang lagi ngebongkar lapisan-lapisan makna tersembunyi dalam novel. Jadi, bukan soal hitung-hitungan, tapi soal penafsiran mendalam. Intinya tuh ada di 3 prinsip ini. Yang pertama, iteratif. Maksudnya, analisis itu bukan kerjaan sekali jadi di akhir. Bukan. Ini tuh siklus berulang. Kayak pematung yang bolak-balik nyempurnain karyanya. Kedua, induktif. Kita ndak datang bawa teori terus dicocok-cocokin ke data. Justru sebaliknya, kita bangun teori dari data yang ada. Persis kayak detektif yang ngebangun kasus dari petunjuk-petunjuk kecil. Dan yang ketiga, ini penting, refleksif. Peneliti itu instrumen utamanya. Artinya, kita sendiri dengan segala bias dan perspektif kita, itu adalah bagian dari proses. Jadi kesadaran diri itu kunci banget. Analogi yang satu ini benar-benar pas banget buat ngegambarin prosesnya. Bayangin deh, Anda lagi nyusun puzzle super besar, tapi Anda nggak punya gambaran hasil akhirnya di kotaknya. Jadi, Anda nggak bisa mulai dari pinggiran kan? Yang Anda lakuin adalah nyari potongan yang cocok, terus ngebangun pulau-pulau kecil yang masuk akal. Nah, dari pulau-pulau itu, pelan-pelan gambaran besarnya mulai kelihatan. Ini proses penemuan murni, bukan sekedar ngikutin resep. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita masuk ke lini perakitannya. Ini bagian di mana data mentah kita mulai diolah satu persatu. Dan disinilah kita harus mengasah keahlian yang namanya pengkodean. Jadi, apa sih pengkodean itu? Gampangnya gini, ini adalah proses ngasih label pendek atau kode ke setiap potongan data buat nangkep inti maknanya. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar kerjaan admin loh, ini adalah langkah interpretasi pertama Anda. Langkah paling awal buat nemuin pola-pola yang nggak kelihatan di permukaan. Proses ngasih kode ini ada 3 tahap utama. Anggap aja kayak perjalanan gitu. Tahap pertama itu coding serbuka. Di sini kita benar-benar membongkar data, dipecah jadi bagian-bagian kecil, terus kita kasih kode sebanyak-banyaknya. Bagaikan menambang, apa aja kita angkut. Terus tahap kedua, coding aksial. Nah di sini kita mulai nyortir hasil tambang tadi. Kita cari hubungan antar kode, terus kita kelompokkan jadi kategori-kategori yang lebih besar. Dan puncaknya, tahap ketiga, coding selektif. Disinilah kita nemuin urat emasnya, satu kategori inti yang jadi benang merah buat nyatuin semua kategori lain jadi sebuah cerita besar. Biar lebih jelas kita pakai contoh ya. Tahap 1, coding terbuka. Misal ada partisipan yang bilang, saya seneng sih nggak buang-buang waktu di jalan, tapi ya gitu, jadi ngerasa sendirian, jauh dari teman-teman kantor. Nah, dari kalimat ini aja kita bisa langsung tarik 2 kode awal, menghindari kemacetan, sama merasa terisolasi. Simpel kan? Bener-bener cuma nangkep apa yang diomongin. Lanjut ke tahap 2, coding aksial. Sekarang kita mulai ngehubungin titik-titik. Kita nggak lagi ngeliat menghindari kemacetan dan merasa terisolasi sebagai 2 hal terpisah. Kita mulai mikir, ini nyambungnya kemana ya? Nah, disinilah kita bikin lompatan konseptual. Kita sadar kalau 2 hal ini sebenarnya adalah 2 sisi dari koin yang sama, yaitu sebuah trade-off fleksibilitas. Dan inilah puncaknya. Tahap 3, coding selektif.
Waktu kita sadar kalau ide tentang trade-off ini muncul terus di mana-mana, di semua wawancara, kayak akar pohon yang saling nyambung, disitulah momen ahanya. Kita tahu ini bukan lagi sekedar kategori biasa, ini tema utamanya. Inilah kategori inti kita, dualitas kerja jarak jauh. Nah, inilah batang pohon dari cerita yang akan kita bangun. Oke, data kita udah mulai rapi dan terorganisir. Sekarang kita masuk ke babak final, ke pemutaran perdananya. Saatnya merangkai semua ini menjadi sebuah cerita akhir yang utuh dan, yang paling penting, menarik. Proses ini benar-benar mirip kayak kerjaan sutradara film dokumenter di ruang editing. Coba deh bayangin, dia punya bahan mentah yang asli, rekaman-rekaman nyata, tapi tugasnya bukan cuma nempel-nempelin klip kan? Dia secara aktif membentuk rekaman itu jadi sebuah cerita yang punya alur, awal, tengah, dan akhir. Dan yang paling penting, punya pesan yang kuat. Jadi ini bukan sekedar laporan fakta, ini adalah proses konstruksi cerita. Ini poin yang super penting ya, sebuah tema itu jauh lebih dari sekedar kategori. Tema itu adalah klaim analitis Anda. Inilah jawaban dari pertanyaan paling krusial dalam penelitian ini. Terus kenapa? Apa artinya semua ini? Jadi ini adalah lompatan dari sekedar ngomongin apa yang kita temukan menjadi kenapa temuan itu penting. Nah, obrolan ini membawa kita ke sebuah poin yang sangat-sangat krusial. Tanggung jawab. Menganalisis data etnografi itu harus hati-hati banget. Kenapa? Karena yang kita pegang ini bukan cuma angka atau teks. Ini adalah potongan kehidupan orang, pengalaman nyata mereka. Makanya, analisis kita itu harus selalu nyambung ke teori, ke data aslinya, dan ke konteksnya, biar nggak salah tafsir. Ini tanggung jawab besar kita untuk menceritakan kisah mereka dengan akurat dan penuh hormat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang harusnya selalu jadi kompas kita. Sebagai narator, sebagai orang yang dipercaya untuk menceritakan ulang kisah ini, bagaimana caranya kita bisa menyajikan sebuah cerita yang nggak cuma benar, tapi juga adil. Bukan cuma akurat secara data, tapi juga adil secara etika bagi orang-orang di dalamnya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari semua pekerjaan yang kita lakukan.